Selamat malam, Bapak Bro, Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, ini pertemuan terakhir. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak Bro malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Bapak Bro, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Aldi dan Pak Denny. Kita bertiga ini. Ini pertemuan terakhir untuk mata kuliah web mining. Semester depan sebetulnya masih ada kuliah Pak Denny. Masih, masih. Masih. Semester berapa sekarang Pak? 5 ya? Iya. Ya masih 2 semesteran lah Pak. Baik, saya tampilkan dulu pembahasan dulu tentang UAS-nya di web mining untuk TI online ya. Jadi saya sudah buatkan soalnya yang sudah di-share oleh Mas Aldi di Google Classroom. Ini soalnya mirip-mirip, hanya datanya saja yang dirubah. Cuma saya ke tadi ada yang kurang sedikit, mungkin nanti bisa diinformasikan di grupnya. Baik, ini adalah soal UAS untuk jurusan TI ya, yang online. Sifatnya open book, kayak home. Nanti waktu pengerjaannya dikoordinasikan saja dengan Mas Aldi 1 minggu atau 2 minggu, monggo silakan. Nanti saya akan terima hasilnya. Jadi tidak susah Bapak Ibu atau Bapak saja soalnya ya. Jadi soalnya sama dengan studi kasus yang pernah kita buat di pertemuan sebelumnya. Baik, soalnya seperti ini. Jadi kita mempunyai 5 buah dokumen atau 5 buah teks ya. Saya beri nama dokumen pertama atau teks yang pertama adalah sepak bola PSIS tahun ini semakin indah. Oh, kok PSIS ini PSSI ya harusnya. Nah, salah ini. Yang kedua, Presiden Indonesia menaikkan harga BBM. Dokumen yang ketiga, partai politik di Indonesia berburu suara. Dokumen yang keempat, Timnas Indonesia juara AFC dan gaji pemain dinaikkan. Yang dokumen kelima, PSIS berburu juara Liga Indonesia. Ini adalah dokumen kita, ada 5 buah dokumen. Kemudian ada query. Query adalah input dari user. User menginputkan presiden menaikkan gaji Timnas Indonesia. Nah, tujuannya adalah yang ingin dicari adalah kita tentukan query ini, teks yang saya blok ini paling relevan dengan dokumen mana. Nanti ada perankingannya. Ya, ada perankingannya. Dokumen 1 ini nilainya berapa, dokumen 2 nilainya berapa, sampai dokumen 5 rankingnya nilainya berapa. Nah, nilai yang paling tinggi itu adalah yang paling mirip dengan query. Nah, ini saya kemarin soalnya kurang, ya. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama untuk dokumen dan query-nya ini harus di pre-processing dulu terlebih dahulu. Ini kemarin saya terlewat ini. Ya, meliputi apa saja? Meliputi tokenizing atau case folding ya Bapak Ibu ya, dirubah huruf kecil semua atau mungkin di skip nggak masalah itu. Tokenizing, kemudian filtering,
Filtering ini menghilangkan stop word atau kata-kata yang tidak memiliki arti seperti di sini. Nah, ini kata ini harusnya hilang ya. Kemudian dan ini harusnya hilang. Terus kemudian singkatan ini juga hilang ketika proses filtering. Kemudian stemming atau membentuk kata dasar ini dilakukan manual saja Bapak Ibu, tidak perlu menggunakan program. Ini hasilnya. Nah, jadi perlengkapan pertama adalah di pre-processing terlebih dahulu, baik dokumen maupun query-nya, meliputi tokenizing, filtering, dan stemming. Nah, selanjutnya adalah masuk ke perhitungan TF-IDF-nya. Dengan menggunakan perhitungan TF-IDF, tentukan dokumen mana yang paling relevan dengan query. Nah, ini Bapak Ibu nanti tunjukkan rankingnya. Rankingnya ditunjukkan beserta nilainya. Beserta nilainya. Nah, Bapak Ibu bisa dikerjakan menggunakan file Excel yang pernah kita pakai. Nah, ini kita file Excel yang pernah kita pakai bisa digunakan. Tinggal dimasukkan saja nanti kata-katanya ya atau termnya. Jadi sengaja tidak banyak kata-katanya. Jadi dokumennya hanya satu kalimat ini supaya nanti pekerjaannya lebih mudah. Untuk proses stemming ini Bapak Ibu terserah saja ya, langsung manual saja, artinya langsung dibentuk aja kata dasarnya karena tidak banyak, tidak perlu menggunakan algoritma. Jadi seperti menaikkan ya, ini langsung aja nanti dibuat proses stemmingnya menjadi naik, berburu menjadi buru dan seterusnya. Nah, itu aja Bapak Ibu untuk UAS. Jadi ada dua hal yang harus dikerjakan. Nanti saya coba kirim ulang ke Mas Aldi untuk diupdatekan di Google Classroom-nya. Jadi langkahnya adalah pre-processing terlebih dahulu, kemudian penghitungan TF IDF dengan menggunakan file Excel yang pernah kita pakai. Nah, dan tunjukkan rankingnya beserta nilainya. Nah, itu aja untuk AS kita. Jadi nanti yang dikirim ke saya adalah file Excel-nya saja, Bapak Ibu. Karena di file Excel itu sudah ada hasil atau hasil akhir dari pre-processing-nya. Saya bukakan dulu filenya. Jadi nanti bisa langsung kalau seperti ini yang dikumpulkan. Nah, ditunjukkan rankingnya seperti ini. Diurutkan langsung dari nilai kemiripan yang paling besar sampai yang paling kecil. Saya pikir tidak susah, mungkin dikerjakan sehari selesai nih Bapak Ibu ya. Gitu Pak Dedi, kerjakan sehari bisa selesai harusnya. Supaya saya segera bisa mengentry nilainya. Jadi tidak perlu menggunakan program, dikerjakan secara manual saja menggunakan file Excel-nya. Nah, tadi siang saya sudah share ke Mas Aldi tentang beberapa coding di Python tentang bagaimana cara melakukan pre-processing terhadap teks ya. Kemudian bagaimana perhitungan TF-IDF-nya. Saya bukakan dulu demo programnya. Ini saya kemarin nyoba dengan berbagai macam library ya Bapak Ibu yang saya coba. Ternyata saya kesulitan sekali ketika melakukan pre-processing di bahasa Indonesia Bapak Ibu. Karena library yang digunakan oleh Python itu akan menggunakan digunakan untuk bahasa Inggris. Nah, akhirnya harus dikerjakan secara
manual ya. Jadi perhitungannya, langkah-langkahnya dikerjakan secara manual. Ini saya contohkan. Ini yang kemarin saya coba pakai apa ini? Library. Ternyata nggak jalan juga. Ini library-nya semua. Jadi tinggal pakai saja. Nah, akhirnya saya gunakan cara manual. Jadi semuanya dikerjakan secara manual. Yang menggunakan library hanya proses stemmingnya saja menggunakan algoritma sastrawi. Jadi itu saja. Kalau perhitungan TF-IDF-nya, kemudian menghitung kemiripan atau similarity-nya, ini semuanya menggunakan manual program. Jadi ngoding sendiri, tidak menggunakan program. Kalau Bapak Ibu bisa bandingkan dengan sebentar. Nah, dengan ini sangat cepat prosesnya karena menggunakan library, nama library-nya sama LTK Corpus ini. Tapi ini ternyata bekerjanya di bahasa Inggris, Bapak Ibu. Jika saya gunakan di bahasa Indonesia ini agak kesulitan. Kenapa? Karena di dalam library ini stopword-nya atau kata-kata yang tidak memiliki arti itu seperti kalau di bahasa Indonesia dan atau ke dan seterusnya itu sudah disimpan di dalam database. Nah, library ini yang disimpan di dalam database itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, ini yang harus dibongkar dulu, diganti, dan ternyata prosesnya memakan waktu yang lama. Saya cari beberapa literatur, beberapa contoh program, ternyata banyak yang menggunakan kode program sendiri, jadi di coding sendiri, tidak menggunakan library. Jadi ini adalah preprocessing-nya. Ya, ini preprocessing-nya. Saya pisah dulu. Jadi mulai dari membentuk kata kecil, merubah ke huruf kecil, kemudian menghapus karakter angka, kemudian menghapus spasi yang double, kemudian menghapus tanda baca, kemudian proses splitting, memecah ke dalam beberapa kata. Ini kita pisahkan. Nah, kalau ini library masih bisa dipakai di pre-processing sampai proses tokenizing. Tapi ketika masuk ke proses stemming, ini yang ternyata agak susah. Saya coba beberapa kali masih belum ketemu. Ini sudah kita pernah demokan. Nah, untuk perhitungan TF-IDF-nya di sini Bapak Ibu. Jadi semua ini kita coba programnya dari awal semua. Nanti sudah saya share, bisa Bapak Ibu coba di rumah. Kasusnya sama. Nah, ini ada dokumennya. Kita pakai 3 dokumen saja. Kemudian ada kata kunci atau ini query-nya. Kalau bahasa atau istilah kita query atau keyword-nya. Nah, nanti cara kerjanya adalah kata kunci ini dicari lebih mirip ke dokumen yang mana. Pengetahuan logistik. Nah, ini adalah kata kuncinya. Dokumen satunya adalah manajemen transaksi logistik, pengetahuan individu, manajemen pengetahuan dapat transfer pengetahuan logistik. Kira-kira kalau kita lihat secara kasat mata nanti akan lebih mirip ke dokumen yang nomor 3. Baik. Nah, ini codingnya sampai ditemukan nilai TF-IDF-nya. Saya ganti dulu di sini. Ini kalau kita jalankan, ini masih manual Bapak Ibu, semuanya dikerjakan manual. Jadi agak panjang ini hasilnya. Nah, untuk prosesnya masih panjang kalau kita memakai program yang manual. Baik, nanti bisa Bapak Ibu coba. Caranya ini diganti aja dengan apa? Diganti dengan soal UAS kita.
Misalkan inputnya kita masukkan ini keywordnya, kemudian dokumennya kita tambah menjadi 5, dan nanti eh, dibandingkan program yang kita buat ini kita tambah ya Bapak Ibu dokumennya nanti menjadi 4, menjadi 5. Dimasukkan saja di sini. Di dokumen 4. Ini dokumen 5. Nah, nanti kata kuncinya juga dirubah. Nah, kira-kira nanti hasil perhitungan Bapak Ibu sama enggak dengan yang ada di program. Tapi itu tidak masuk ke UAS Bapak Ibu ya. Yang di UAS hanya mengerjakan soal ini saja di file Excel-nya. Karena program kita ini masih kurang satu langkah sedikit aja, yaitu saya perlu menampilkan rankingannya dan itu belum ketemu ya. Saya baru sampai ke bobot kata kunci ini saja. Ini belum keluar hasilnya. Nanti saya coba update dulu sampai ketemu rankingannya. Ini kurang sedikit untuk menghitung bobotnya, weight-nya ya. Ini sudah ketemu sebenarnya, tinggal cara menampilkannya belum ketemu. Ini hanya yang bisa ditampilkan sementara nilai IDF dari setiap kata dulu. Nah, ini yang bisa ditampilkan itu dulu. Baik, nanti kita akan coba saya editkan dulu program yang ini yang perhitungan TFID ini sampai ketemu perankingannya kurang 1-2 langkah saja. Nanti akan kita coba untuk melakukan testing pada soal UAS kita. Nah, harusnya hasil akhir berupa rankingnya harus sama antara di penghitungan secara manual dan perhitungan dengan program. Baik, Bapak Ibu, kira-kira butuh berapa hari Bapak Ibu untuk mengerjakannya? Pak Dini silakan atau Pak Yeri. Jangan lama-lama Pak ya, saya supaya segera ngentrikan nilai. Ada tanggungan nanti kalau dari Pak Dini. Seminggu ya. Kalau informasi Mas Aldi 2 pekan, nah, tapi saya pikir kok terlalu panjang, tinggal ngentri-ngentri saja. 1 minggu cukup Pak Deni, Pak Yeri? Cukup ya? Oh, lagi ada event juga sih Pak minggu depan Pak. Gimana Pak? Lagi banyak event, tapi kan nggak lagi banyak event. Oke lah, nanti diinformasikan aja di grupnya. Ya, ada Mas Aldi di sana. Kalau sudah dikumpulkan, nanti saya segera bisa memberikan nilainya. Kalau tadi, karena setelah ini juga liburan juga, libur akhir semester ya. Baik, itu Bapak Ibu kuliah kita hari program TFIDF-nya. Nanti saya update lagi supaya sampai selesai programnya sampai ketemu perankingannya. Kurang 1-2 langkah saja. Karena harus manual, ya tidak pakai tidak pakai. Pak Bro, ya. Yang nilai ini baru ketemu TF aja ya? Ya, TFIDF-nya saja, Pak. Sama bobotnya sudah ketemu. Jadi ini saya ngitung pertama dokumen frekuensi, kemudian IDF-nya, kemudian bobotnya. Nah, ini kan bobot sama dengan, saya bukakan dulu. Sudah sampai sini sebenarnya. Nah, sudah sampai sini. Sudah sampai perhitungan bobot. Nah, saya perlu menampilkan saja, kok belum keluar ini. Ini harusnya bobot kata kunci ini saya cetak di sini. Ternyata tidak keluar. Ini tidak ada outputnya. Nah, berarti ada kesalahan di dalam prosedur ini. Get bobot kata kunci ini. Ada kesalahan di sini sedikit, sehingga tidak
tidak tampil. Atau coba ini saya cetak di sini ya. Belum mau keluar. Dan perhitungannya sudah sampai di sini, menghitung width ini ya, TF dikali IDF plus 1. Ini sudah ketemu bobot tiap dokumen. Nah, tinggal menampilkan, kemudian mencari, diurutkan dari yang besar ke yang kecil saja. Itu aja Pak langkahnya, belum ketemu karena saya manual sekali tanpa menggunakan library. Jadi memang resikonya kalau kita coding sendiri seperti ini harus diteliti lagi. Tapi itu yang tampilan Excel-nya itu Pak Bro, Gimana kita Pak? tampilan Excel-nya itu kita import dari sistem apa emang kita bikin sendiri? Excel-nya ini. Yang untuk mengetahui bobotnya ini kita import gitu. Oh, ini perhitungan ya. Kalau di program ini kita buat sendiri, Pak. Jadi yang disimpan di dalam harusnya yang disimpan di dalam file Excel itu bukan perhitungan seperti ini. Ya, yang itu bukan perhitungan seperti ini. Ini hanya perhitungan manual saja. Program tidak ada hubungannya sama sekali dengan ini. Nah, yang harusnya disimpan di dalam file Excel itu adalah ini, Bapak, dokumen-dokumennya ini. Harusnya di file Excel itu kita punya file seperti ini. D1, D2, D3, D4, D5. D1 itu isinya ini. Nah, harusnya seperti itu. Ini aja harusnya. Yang di Excel, Pak ya. Jadi nanti file Excel ini kita load pakai Pandas itu ya. Library-nya pakai ini. Import. Ini pakai Pandas ini. Nah, ini untuk mengambil data dari Excel. Jadi di Excel itu adalah dokumennya, teksnya. Kemarin saya coba saya simpan di dalam file di mana ya, di download. Di file seperti ini Bapak Ibu. Nah, ternyata saya kesulitan juga karena ini adalah file teks. Ini saya simpan dalam file teks. Ini panjang sekali. Yang pakai sastrawi itu butuh waktu yang lama untuk mengerjakannya. Coba kita lihat ada berapa kata ya di sini. Ini ada 173 kata. Ini pun sudah sangat lama proses perhitungan stemming pakai sastrawinya. Karena kita harus bolak-balik baca dari database-nya. Jadi kita harus punya yang namanya data kamus kata dasar. Kemudian kita harus punya data stopword-nya. Nah, nanti di file Excel itu kita sediakan dulu Bapak Ibu filenya. Ini ada data stopword-nya, misalkan di akan, adalah, iya, dan seterusnya. Kemudian kita harus punya juga data kamus besar, data kamus kata dasar bahasa Indonesia. Misalkan buku, ajar, teknik, dan seterusnya. Ini harus kita punya. Nah, kesulitan saya kemarin adalah yang disediakan oleh library itu database-nya adalah dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi yang dituliskan di sana itu gini, kemudian apa, nah, seperti ini. Yang kalau kita pakai library, nah, harusnya program kita ini juga harus punya daftar stopword-nya. Maka di sini kalau Bapak Ibu teliti ya,
Sebentar, saya running lagi. Saya tampilkan PDF-nya saja. Nah, ini kata dapat ini masih keluar. Nah, ini harusnya kan dia hilang karena proses filtering. Jadi teman Bapak Ibu, di dalam program yang saya buat ini murni masih belum ada filteringnya. Karena saya harus membuat database Tobot dalam bahasa Indonesia. Nah, ini tidak ada di sini. Kita lewati proses itu. Memang tujuan saya tidak untuk stemming, karena stemming nanti kita bisa pakai program yang ini. Hasil akhirnya bisa kita masukkan ke sini. Jadi ini memang murni khusus untuk menghitung TF IDF aja. Jadi nanti tinggal dirubah saja, dokumen ini adalah dokumen hasil stemming, kata kunci ini adalah kata kunci hasil stemming. Preprocessingnya kita pakai file yang ini. Jadi masih dipisah-pisah. Begitu Pak Dini. Jadi ini memang belum sampai tuntas. Saya tinggal menampilkan perankingannya saja. Masih ada kesalahan sedikit dan 2 langkah yang belum selesai, yaitu menampilkan bobotnya dan meranking hasilnya. Tapi Bapak Ibu nanti tidak perlu sampai sini, dikerjakan aja file Excel-nya dan dikumpulkan yang ini. Sudah, itu aja selesai. Begitu Pak Denny dan Pak Yuri. Pak Yeri ya. Baik Pak Bro. Oke, kita tunggu nanti hasilnya, dikabari saja saya kalau misalkan sudah selesai supaya nilainya segera bisa di entry. Baik, cukup dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita kembalikan ke Mas Aldi untuk di closing. Silakan Mas Aldi, saya kembalikan ke Mas Aldi. Atau masih ke belakang ini? Aman Pak, aman. Pak Bro, maaf Pak Bro. Ya. Soalnya saya masih bingung yang di Excel-nya aja sih Pak. Untuk yang nilai-nilai dari dokumen 1, 2, 3, sampai 5 itu. Kita kan menentukan nilainya itu otomatis dari Nilai yang program mana Pak. Pak? Yang dari contoh tadi Excel tuh, Excelnya. Ya, ini bisa diprogram Pak. Jadi kalau program Ya, kita kita ini ngambil dari yang programnya dulu saya kan Pak ya. gimana Pak? Berarti kan kita ngambil dari programnya dulu kan Pak. Oh enggak Pak, program itu untuk memastikan bahwa perhitungan kita ini betul atau salah gitu Pak. Jadi tujuan saya melihatkan program ini hanya untuk mendemokan saja. Tapi tugas Bapak di UAS hanya sampai sini. Nah, program yang kita buat itu Pak baru sampai ini. Baru sampai menghitung ini. Menghitung bobot tiap dokumen. Ini kan jumlah. Ini kalau kita lihat ini kan sum. Jadi kita jumlahkan, ini tambah ini ketemu hasilnya di sum. Semuanya setiap dokumen, ada 5 dokumen. Terus kita cari yang paling besar. Nah, D2-nya adalah dokumen yang paling mirip dengan query atau keyword-nya. Nah, program kita baru sampai sini. Program yang kita buat baru sampai sini. Jadi jangan dibalik, programnya dibuat dulu baru Excel-nya. Ya, Excel-nya dibuat dulu seperti ini. Oke, kalau sudah betul nanti coba kita tes menggunakan program. Kalau programnya juga sudah betul sesuai dengan hasilnya, tinggal ditambah saja Bapak. Ini kan tinggal ditambah datanya. Ini mungkin tidak hanya sekian ya, tidak hanya 9 ini, bisa jadi ini ribuan kata. Dan kalau programnya memang sudah jalan, mau dikasih 1.000 kata, 10.000 kata, dia akan tetap jalan. Tetap akan betul, hanya bedanya adalah waktu pengerjaan oleh program itu ya, mungkin sedikit lebih lama. Karena banyaknya kata yang harus diolah. Jadi kalau membuat program, membuat project program, itu kita buat dulu manualnya dengan data yang sedikit aja dulu, yang kita sudah tahu hasil akhirnya, kemudian baru kita coding. Nah, setelah kita coding, ini enggak saya share ya. Setelah kita coding,
Jadi kita buat dulu Excel-nya seperti ini, Bapak Ibu, dengan data yang kecil dulu, yang sedikit dulu. Dengan data yang sedikit dulu. Oke, kita sudah dapat ketemu hasil akhirnya, baru kita coding dengan data yang sama. Hanya menggunakan 5 dokumen dan 1 query yang pendek. Oh, ternyata hasilnya sudah betul, sudah sama antara perhitungan manual kita yang ada di Excel ini dengan programnya, baru kita pakai dokumen yang besar. Misalkan satu dokumen terdiri dari 10 paragraf, ada 1.500 kata, dokumennya tidak hanya 5, mungkin dokumennya bisa 50. Nah, itu tidak masalah, karena itu hanya masalah banyak sedikitnya data, tapi algoritmanya sudah jalan. Jadi yang biasanya saya lakukan Bapak Ibu, jadi membuat perhitungan manual dulu dengan sedikit data, baru kita buat programnya. Kalau programnya sudah betul sesuai dengan perhitungan manual, baru kita main data yang banyak. Saya tadi mencari contoh untuk stemming untuk 10.000 kata kurang lebih. Itu butuh 2,5 jam hanya untuk proses stemming saja. Misalkan satu dokumen ada 1.000 kata, 1.000 kata itu sedikit Bapak Ibu, mungkin hanya 2 halaman A4, ya spesi 1,5 atau 1 lah. 2 halaman A4 itu sudah 1.500 1.000 kata. Ada dokumen sebanyak 10. Nah, itu proses stemmingnya itu 2 sampai 2,5 jam tergantung dengan spek komputernya. Nah, jadi seperti itu. Jangan dibalik, buat programnya dulu baru dimasukkan ke Excel. Jadi dikerjakan manual dulu pakai Excel, pakai rumus sederhana seperti ini, ya pakai sum, pakai perkalian, gitu aja. Baru nanti dibuat programnya. Begitu Pak Denny. Kayak contoh yang minggu kemarin itu ya Pak? Ya, gimana Pak? Kayak contoh yang minggu kemarin nih, cara masukin sumnya. Ya, sama dengan minggu kemarin. Jadi ini adalah hasil stemmingnya. Ini adalah hasil stemmingnya. Tinggal dimasukkan saja. Antar ini ada nggak di dokumen 1? Oh, tidak ada. Dokumen 2, 3, 4, dan 5 juga tidak ada. Berarti nilainya 0 semua. Oh, program ada di dokumen 1, muncul sebanyak 2 kali. Ya, diketikkan 2. Di dokumen 2 juga 2 kali, dan seterusnya. Kemudian DF. DF ini adalah dokumen frekuensi. Kata program ini muncul di berapa dokumen? Oh, muncul di dokumen 1, 2, 3. Putus Pak suaranya Pak. Pak Bro. Muncul di 4 dokumen. Bahasa ini muncul di 3 dokumen. Nah, yang nilainya 00 ini sebenarnya sudah tidak kita perhatikan, Pak. Sudah kita hapus. Jadi yang kuning-kuning ini aja yang kita perhatikan. Pak Bro, kemudian putus Pak. Dokumen Suaranya putus-putus Pak Bro. dokumennya adalah jumlah dokumennya. Jumlah dokumennya adalah 5 bagi 4. 5 bagi 3. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah query atau keyword itu kita pre-processing dulu. Ya, jadi kita tokenizing, kita pecah-pecah katanya, kemudian kita filtering, kata-kata yang tidak penting atau tidak punya makna itu kita buang dulu, dan atau apakah ialah, karena itu kita hilangkan dulu semuanya. Kemudian kita stemming manual saja, tidak perlu pakai algoritma. Jika Bapak itu misalkan pengantar jadi antar, pemrograman dasar, ya, pemrograman menjadi program. Nah, setelah itu semua kata yang ada dalam query di list seperti ini. Nah, kemudian kita cari di dokumen. Di dokumen 1, apakah ada kata antar? Kalau tidak ada, kita beri nilai 0.
Di dokumen 2 tidak ada, nilainya 0. Kata program ini ada di dokumen 1 muncul 2 kali, kita beri nilai 2. Kata program di dokumen 2 muncul 2 kali. Kata program di dokumen 3 muncul 1 kali. Ini kita lakukan di seluruh dokumen. Itu namanya TF atau term frekuensi. Jadi banyaknya frekuensi sebuah kata keluar pada dokumen. Kemudian kita cari DF-nya. DF itu adalah dokumen frekuensi. Kata program ini muncul di berapa dokumen? Tinggal kita hitung saja. 1, 2, 3, 4. Jadi kata program ini muncul muncul di 4 dokumen. Kata bahasa muncul di 3 dokumen. Dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 5. Kata basic muncul di dokumen 2 dan dokumen 2 saja. Jadi nilainya 1. Nah, sebenarnya angka yang 00 seperti ini sudah tidak perlu kita perhatikan. Yang kita blok kuning ini aja yang perlu kita perhatikan. Setelah DF, kemudian dokumen frekuensi, selanjutnya adalah dokumen dibagi dengan DF. D itu adalah jumlah dokumen. Jumlah dokumen kita punya 5. Jadi rumusnya adalah 5 dibagi dengan dokumen frekuensinya. Kemudian 5 dibagi dengan 3. Nah, setelah DF kita cari IDF. IDF itu adalah rumusnya log dari dokumen per DF. Log basis 10 ya. Ini rumusnya seperti ini saja. Nah, setelah ketemu semua, IDF-nya ditambah 1. Ini berdasarkan rumus yang ada di modul sebelumnya. Nah, setelah ketemu kita hitung weight-nya atau bobotnya. Rumusnya adalah TF dikali IDF plus 1. Jadi TF ini 2 dikali 1, sekian-sekian ini. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita jumlah ke bawah. Nah, itu adalah total bobotnya. Dokumen 1 ketemunya sekian. Dokumen kedua, ketiga, keempat 0 ya, kelima. Nah, dari total bobot ini kita ranking mana yang paling besar, itu adalah yang memiliki kemiripan dengan query atau keywordnya. Jadi Bapak Ibu silakan dikerjakan Excel-nya seperti ini saja. Nah, saya buat program itu untuk melakukan testing di programnya apakah sudah sesuai dengan perhitungan manual di Excel ini. Oh, sudah sesuai, sudah betul. Nah, tinggal kita tambahkan saja dokumennya. Dokumennya mungkin tidak hanya 5, mungkin bisa 50 atau 100 dokumen. Algoritmanya sama, yang berbeda hanya jumlah datanya yang bertambah besar. Itu fungsi program yang tadi saya demokan. Jadi fungsinya hanya untuk memastikan bahwa program kita ini sesuai dengan perhitungan manual kita yang menggunakan sedikit data. Untuk selanjutnya ya kita gunakan data yang besar. Karena algoritmanya jalannya sama, hanya prosesnya yang agak lama. Tadi saya sampaikan untuk melakukan proses stemming pakai sastrawi, 10.000 kata itu butuh waktu 2 sampai 2,5 jam. Nah, tergantung spek komputernya. Jadi memang lama prosesnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengumpulkan program, hanya mengumpulkan file Excel-nya seperti ini saja. Baik, gitu Mas Aldi. Oke Pak, paham. Silakan Bapak-Bapak Ibu kalau ada yang didiskusikan. Baik, cukup Mas Aldi. Baik, Bapak Ibu, sebelum perkuliahan diakhiri, apakah ada pertanyaan? Cukup masih cara. Sudah cukup Mas Aldi. Untuk mengenai UAS-nya, apakah bisa dipahami dengan baik? Bisa. Insya Allah bisa. Untuk deadline-nya tanggal 14, apakah ada keberatan? Gimana Den? Gimana Pak Den? Nah, apa tapi nanti kalau kepepet bisa nego ya. Nanti diingatkan oleh Mas Aldi ya. Iya, atau Iya Pak, saya tunggu aja sampai selesai. Oh, berarti Mudah-mudahan tetap bisa, ditunggu Pak ya? Tetap ditunggu. Usahakan Ya. bisa. Bapak. Baik. Oke.
Itu Pak, masih ada keringanan dari Bapak Bro Pak. Ya Pak Bro, makasih Pak Bro. Baik, terima kasih untuk Bapak Bro, Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak Bro bermanfaat, buatnya bisa dikerjakan dengan baik, tanpa ada kendala apapun. Sehat selalu, bahagia setiap saat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Aldi, warahmatullahi Pak Bro, makasih Pak Bro. wabarakatuh. Terima kasih awak Mas Aldi. Sama-sama Pak.